Oke. Baik, Ustazah, eh, apa namanya? Setelah bersama dengan komite, kita ke anak-anak dulu ya, baru guru. Ustaz, siap. Tapi sebentar ya, punya ada gangguan koneksi ini. Saya harus siapin alternatif hotspot lain sebentar. Bismillah ya. Mudah-mudahan koneksinya baik nih, Ustazah. Jadi agak kurang bagus sinyal di sini. Apakah Bapak dan Ibu komite sudah hadir di sini di Zoom? Sudah, Ustaz. Iya. Baik, terima kasih untuk kehadirannya Bapak dan Ibu, Bapak pengurus komite. Nanti sebelumnya mungkin bisa memperkenalkan diri dulu. Saya izin menyampaikan, saya Laluyul Haidir bersama dengan Ibu Yanti sebagai asesor lisensi JSIT untuk TKIT ya di Indonesia. Dan pada kesempatan hari ini membersamai teman-teman di Az-Zahra untuk apa namanya belajar dan berkembang bersama. Kemarin kami sudah ada sesi bincang-bincang, kemudian cross check data dan virtual tour gitu. Dan hari ini salah satu sesinya adalah bincang-bincang juga gitu ya, silaturahim bersama dengan komite sekolah gitu. Mungkin kita butuh waktu beberapa menit saja. Mau dengar-dengar saja sih cerita-cerita dari Bapak atau Ibu komite nanti seperti apa kabar anak-anak, kabar orang tua, dan juga guru seperti itu ya, atau aktivitas program-program yang ada di sekolah. Mohon maaf, ini sinyalnya terganggu lagi. Apakah suara saya masih bisa didengar? Masih, Ustaz. Oke, baik ya, terima kasih. Mungkin itu pengantar dari saya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak atau Ibu Komite untuk memperkenalkan diri. Nanti setelah itu kita bincang-bincang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky. Wali dari Anandaya, sekarang masuk di TKA. Kurang lebih hampir ini tahun kedua sekolah di Azhar. Suara saya masih terdengar ya, Ustaz? Sinyalnya kurang bagus.
Izin ganti pindah perangkat dulu nggih, Ustaz? Halo, apakah sekarang kita coba lagi? Ya, Ustaz. Ya, Ya, Ustaz. sepertinya ini lebih baik. Sebentar. Ya, mohon maaf ini sinyal naik turun ya. Baik, silakan kita lanjutkan dari Bapak atau Ibu komite kita. Perkenalkan, Ustaz. Saya wali dari Ananda Yaya. Nama saya Lia Resti. Kebetulan saya sebagai komite Azharul Undang di sini. Dan kurang lebih juga sudah 2 tahun Ananda sekolah di Azharul di sini. Nah, yang Bu- izin kami memanggil dengan Ibu siapa? Ibu Lia Resti, Ustaz. Lia Resti. Oke. Ini sebelumnya mohon maaf, ini belum terlihat gambarnya Ibu di Oke. Ya baik, ya kita lanjut saja dulu. Baik, Ibu. Oke. Ibu sebagai apa di komite kalau boleh tahu ya? Kebetulan sebagai ketua komite, Ustaz. Alhamdulillah, barakallahu Alhamdulillah. fiik ya. Sebagai ketua komite. Sudah berapa lama Ibu menjabat sebagai ketua komite membantu orang tua lain, guru-guru lain nih dengan amanahnya? Sudah berapa lama Ibu? Sekitar Agustus, September, Oktober. Baru 3 bulan, Ustaz. Oh, baru Ya, 3 bulan ya. Jadi usia yang sangat masih baru sekali. Dengan baru 3 bulan ini apa yang Ibu sudah bisa lihat, bisa amati, bisa rasakan, bisa lakukan dalam waktu 3 bulan? Ibu boleh bercerita, Ibu? nah, ini kan baru 3 bulan menjadi ketua. Sebelumnya itu tahun kemarin, tahun itu saya menjadi anggota dari komite di Azharul Undang, Ustaz. Ya. Nah, yang saya rasakan selama kemarin juga, tahun kemarin menjadi anggota komite itu, alhamdulillah para ustazah itu juga sangat komunikatif juga, sering diskusi sama para wali juga. Jadi kayak menyampaikan mungkin kayak masukan-masukan apa, jadi kan juga lewat komite juga nih para wali-wali murid menyampaikan kepada komite, komite nanti kita ngomong komunikasinya sama ustazah. Nah, untuk selama 3 bulan ini menjadi ketua komite, yang saya lihat juga ustazah juga bisa mendampingi saya yang sebagai ketua yang baru ya, dan juga kita bisa bekerja sama kemarin-kemarin untuk membuat program-program kerja selama 1 tahun yang ini nanti, Ustaz. Oke, bekerja sama ini menarik nih. Bekerja sama seperti apa yang sudah terjalin dalam 3 bulan ini atau mungkin waktu dulu Ibu menjadi anggota biasa? Seperti apa detail kerjasamanya? Boleh cerita? Kalau akhir-akhir yang awal-awal program kerja ini, kita kemarin bekerja sama kayak membuat taman hijau, Ustaz, buat bermain anak-anak. Jadi ada peran dari wali murid sama ustazah juga, kita bikin kayak taman penghijauan di sekitar Azharul. Terus kemarin juga karena ada
masukan dari beberapa wali tentang kayak parkir gitu ya Ustadz, mungkin yang kurang rapi. Nah, kami dari komite menyampaikan para ustazah, alhamdulillah ustazah juga memberi support, kayak kasih info, terus kasih kayak lahan-lahan kayak buat parkir yang jadi lebih rapi Ustadz, biar tidak mengganggu jalannya lalu lintas di sekitar desa. Oke, baik, ada taman dan ada parkir ya. Iya. Apa lagi yang pernah pengalaman kolaborasi kerja Bapak Ibu komite nih? Selain dua topik itu. Kemarin programnya kita ada home sweet home, jadi kayak belajar program bulanan kita belajar di rumah teman. Nah, itu kan tetap kita bekerja sama dengan wali juga. Jadi biar anak juga nggak bosan belajar di sekolah terus, kita bisa bergantian ke rumah teman setiap 1 bulan sekali, Ustadz. Oke, baik ya. Nah, kalau keterlibatan para ayah seperti apa yang Ibu amati di komite ini? Kebetulan kemarin juga ada Bapak juga nih yang jadi komite. Nah, itu perannya juga penting. Semisal juga kemarin ada kepanitiaan di Milad juga, Ustadz. Waktu Milad Az-Zahra, Bapak-bapak juga kayak membantu dalam mungkin dekorasi juga. Kita perizinan atau kayak sponsorship, seperti itu, Ustadz. Oke. Izin lanjutin lagi Ibu ya. Terima kasih nih untuk cerita-cerita baiknya mengenai dinamika 3 bulan ya menjadi komite dengan beragam aktivitasnya. Kalau untuk apa, boleh Ibu bercerita tentang kelengkapan struktur atau mungkin apa yang Ibu harapkan mengenai rancangan-rancangan program ke depan seperti apa Ibu dengan struktur komite yang ada saat ini? Kalau yang saya harapkan, semoga program-program kerja kita yang dari komite itu bisa juga didukung Ustazah dan juga bisa berjalan dengan lancar. Kayak semisal kemarin juga itu ada program kerja yang pembuatan lantai atas itu, Ustaz. Ya, nah itu kan juga kita harus kayak melibatkan peran ayah. Maksudnya nggak cuma dari yang para wali yang ibu buat perencanaan ke depannya. Oke, baik. Apakah komite sudah punya struktur lengkap, Ibu? Alhamdulillah sudah, Ustaz. Oke, baik ya. Terus kalau program, gambaran rancangan program? Sudah kita sampaikan kemarin waktu awal setelah pembentukan struktur organisasi. Program-program kayak pertama kemarin itu kayak penghijauan itu Ustadz, terus pembuatan parkir biar lingkungan lebih lalu lintasnya lebih aman juga buat para wali saat penjemput atau pengantar karena kan ada mobilitas dari motor, mobil kayak gitu Ustadz. Jadi kayak selain parkir itu nanti kita juga semisal ada wali yang sakit, kita ada juga program penjenguk kayak gitu. Terus ada selain itu ada tahsin juga untuk para wali atau untuk yang sudah lulus. Jadi ananda sudah lulus, kayak alumni walinya itu ikut tahsin. Program itu alhamdulillah kalau tahsin juga insya Allah setiap hari Jumat itu ada kajian. Ada kajian juga sama ustazah. Beberapa ustazah itu pulang sekolah setiap hari Jumat juga itu ada wali-wali juga yang ikut Ustaz. Oke. Ya, baik. Nanti boleh dibantu oleh sekolah jika sudah ada apa mungkin sudah diupload alhamdulillah ya, tapi kalau misalnya belum diupload dan mau dilengkapi seperti struktur, kemudian program kerja rancangan komite kayak gitu boleh juga diupload ya nanti untuk kemudian kita memperkuat ya rancangan kerja komite. Oke, baik. Untuk berikutnya mohon izin Bunda, saya ingin menanyakan kembali tentang ini bagaimana keterlibatan
komite tentang visi misi apa visi misi sekolah, kemudian bagaimana turunannya ke bawah, sudah sampai mana capaiannya saat ini. Boleh Ibu sampaikan bercerita tentang hal itu? Kalau untuk visi misi, berarti kan kayak setiap minggu juga sebelum pekan pembelajaran, Ustazah selalu meng-share info-info kayak mungkin hafalan apa untuk anak-anak, kayak ada mulai pekan pembelajaran itu loh Ustaz, kayak doa apa dicapai untuk anak minggu ini, doa, hadis, hafalan surat-surat pendek. Nah, kita kan juga sebagai wali, kita di rumah sebelumnya juga mengasih tahu anak kayak gitu Ustaz. Oke. Apakah kalau mengenai keterlibatan komite tentang penyusunan visi misi, seperti apa yang Ibu lihat teman-teman Bapak dan Ibu wali murid terlibat di dalam penentuan visi misi sekolah? Kita dilibatkan Ustaz dalam penyusunan struktur dan visi misinya. Oke, baik ya, dilihat penyusunan struktur dan visi misi ya. Boleh Ibu bercerita sedikit mengenai proses pelibatan itu dan apa yang dilakukan, apa hasilnya dalam perspektif komite? Silakan. Kalau pas ada kayak kelas OMG, kayak home sweet home, kita kan per bulan ada pertemuan Ustadz. Biasanya Ustazah itu juga menyampaikan misi-misinya begitu. Berarti di home sweet home ya. Kemudian POMG ya, ada paparan penyampaian visi juga ya. Dalam rapat kerja. Itu apa namanya, sosialisasinya seperti itu ya, dilakukan oleh sekolah melalui home sweet home, POMG gitu ya. Kemudian sebulan sekali pertemuan, Ustaz. Kenapa Ibu? Sebulan sekali kita kan pertemuan wali. Nah, selain itu kita juga kayak yang komite itu kan selalu ada rapat juga. Nah, kadang kan ustazahnya juga menyampaikan perlibatan apa nanti yang untuk kedepannya untuk memajukan lagi Azharo. Oke, baik. Jadi apa namanya, dalam poin ini sudah apa namanya, sosialisasinya sudah cukup beragam ya, yang dilakukan melalui pertemuan-pertemuan. Kalau apa namanya, bentuk keterlibatan ayah ibu wali murid Az-Zahra dalam apa keterlibatan dalam mengusulkan tema, topik-topik visi misi misalnya gitu, itu seperti apa berdiskusinya biasanya dari orang tua kepada pihak sekolah Ibu, kalau misalnya ada usulan-usulan yang ingin mereka sampaikan, termasuk usulan tentang visi misi? Dalam rapat kerja kita selalu dilibatkan juga Ustaz untuk penyusunan misinya. Oke, seperti apa Ibu Bapak dilibatkan penyusunan visi misi? Kayak memberikan masukan-masukan begitu Ustaz. Usulan-usulan. Baik. Baik ya, itu berarti ada pelibatan. Setahu Ibu sudah ada berapa kali dalam sepanjang Ibu menjadi wali murid nih, sudah pernah berapa kali, sudah sempat nggak terlibat dalam penyusunan visi misi atau tujuan atau apa kayak gitu jenis? Sudah sempat terlibat berapa kali? Yang khusus untuk visi misi tujuan sekolah? Kayaknya 2 kali Ustaz. 2 kali ya. Tahun 2023 dan 2024. Oke, baik ya. Baik, terima kasih. 2023 dan 2024. Oke. Terakhir nih pertanyaan saya. Terima kasih sekali Ibu telah berkenan bincang-bincang nih. Mungkin terakhir adalah apa kira-kira masukan-masukan yang ingin Ibu sampaikan untuk memperkuat sekolah ke depan? Yang kiranya itu menjadi kebutuhan anak-anak dan kebutuhan guru, wali murid Az-Zahra sekarang. Kira-kira apa?
Oh, untuk kolaborasi lagi antara ustazah sama wali murid itu sih lebih erat lagi kita kerjasamanya, saling mendukungnya itu Ustaz. Oke, meningkatkan kolaborasi ya dan saling dukung. Seperti apa yang Ibu misalnya, mungkin Ibu bisa punya harapan seperti apa persisnya kolaborasi yang Ibu harapkan, kuatkan untuk bareng-bareng wali murid dengan ini. Persisnya kerjasama seperti apa, kolaborasi seperti apa misalnya? Kolaborasi antara orang tua dan ustazah itu, mohon izin Ustadz, saya ikut Silakan berbicara. Ibu, silakan Bunda, silakan. Di TK Azhar, kebetulan putra saya sudah di TKB, alhamdulillah. Iya. Kolaborasinya mungkin untuk saling motivasi, Ustadz. Jadi kayak dari sekolah, Ustazah menyampaikan progres anak-anak seperti ini, disampaikan ke wali murid, mungkin ke komite. Jadi kita saling memotivasi orang tua dari rumah, memotivasi anaknya untuk supaya lebih baik lagi. Lalu ada ustazah dari sekolah yang memberikan semacam masukan, memberikan, oh ini Ananda progresnya sudah sampai seperti ini, gitu. Ustazah juga, alhamdulillah selama di Azhar ada juga kegiatan orang tua mengajar. Jadi saat HSH Home Sweet Home, apabila ada wali murid yang berkenan mengajarkan sedikit ilmu lah. Kemarin itu pernah ada waktu Home Sweet Home itu mencuci, Ustaz. Jadi anak-anak diajarkan mencuci yang mengajarkan wali murid. Seperti itu. Kemungkinan udah ada videonya juga. Terus sempat ada wali murid yang menggunakan bahan bekas jadi kardus. Itu juga edukasi buat orang tua. Mungkin bisa digunakan saat di rumah belajar bersama anak-anak yang mungkin anak itu nggak dileskan, bisa diajarkan lewat kardus bekas. Itu juga wali murid ada yang mengajar seperti itu. Jadi itu salah satu kolaborasinya bagaimana mendidik dengan cara yang ramah, seperti salah satu visi Azhar, kita adalah sekolah yang ramah anak, yang dimana nggak yang memaksa anak untuk belajar tapi dengan cara yang menyenangkan. Menurut saya seperti itu, Ustaz. Oke, ya, memaksa anak dengan cara yang menyenangkan ya, mudah-mudahan dimudahkan ya untuk playful learning namanya kalau dalam playful learning. Jadi belajar bermain memaksa tapi menyenangkan gitu, masya Allah. Terakhir mungkin ini sampai Ibu, menurut Ibu di sini mahal nggak sih Az-Zahra ini SPP-nya atau biaya sekolahnya? Kita enggak begini, secara apa ya? Kalau secara umumnya, kalau kita mau comparing sama sekolah lain, ada yang tapi menurut saya ini sudah worth it sekali. Soalnya kalau dihitung-hitung kemungkinan perharinya 8.000 saja kalau di Azhar. Worth it-nya kenapa? Dengan ustadzah yang masya Allah super duper ramah. Ini saya nggak berbicara yang berlebihan, tapi awalnya saya juga nggak ada niatan menyekolahkan anak di sini. Tapi alhamdulillah qadarullah sama teman saya disarankan coba aja ke sini. Saya cobalah masukkan anak saya ke sini dan alhamdulillah masya Allah luar biasa. Jadi dengan membayar sedemikian jumlahnya, menurut saya itu sebanding sepadan dengan apa yang anak saya dapatkan. Soalnya saya sendiri juga ikut kelas tahsin yang hari Jumat setiap seminggu sekali, itu di pagi hari ada kelas tahsin buat ibu-ibu, jadi biar ibu-ibu juga bisa menyimak anaknya untuk pembacaan wafat, hafalan seperti itu ada. Lalu nanti kajian siang ada salah satu ustadzah juga mengampu kajian juga, jadi seperti semacam siraman rohani. Nanti juga ada pembacaan Al-Kahfi, One Day One Juz, program seperti itu juga ada. Jadi dengan membayar sejumlah yang ditetapkan, ya 245 kalau nggak salah, menurut saya sudah anak dapat makan dengan ustadzah yang masya Allah begitu kompeten, cara mendidiknya itu luar biasa sabar. Saya kira dengan saat hafalan dulu pemikiran saya anak-anak TK kalau hafal kamu harus duduk menghafalkan. Ternyata sistemnya tidak seperti itu. Kalau di sini saya lihat sendiri, jadi anak-anak sambil bermain, ustadzah sambil mengajak menghafalkan. Jadi enggak yang di sistem harus duduk kamu harus hafal, bukan.
Jadi anak-anak tetap mendengarkan. Jadi audio ya Pak Ustadz ya, sistem audio. Ustadzah yang mengajak hafalan, ustadzah yang menghafalkan, nanti anak-anak mengikuti. Itu nanti sambil bermain. Seperti itu. Jadi menurut saya tidak mahal. Tidak mahal ya. Tidak. Tidak pernah ada terjadi kasus kekerasan terhadap anak di Az-Zahra, Bu ya? Alhamdulillah tidak ada. Ustazahnya Masya Allah sabar sekali. Soalnya di kelas anak saya itu, anak saya juga termasuk anak yang sangat super hiperaktif, Ustaz. Jadi Alhamdulillah ustazahnya luar biasa sabarnya. Sangat mencoba memahami karakter anak. Kalau misal anak ada yang ya namanya anak-anak tetap berproses belajar, kadang mereka ada yang memukul atau apa, tapi alhamdulillah ustazah langsung cepat memberi informasi ke wali murid masing-masing. Misal si A sama si B habis berantem, katakan ustazah langsung informasikan sebelumnya di sekolah, ustazah mengupayakan untuk mendamaikan. Jadi kedua belah pihak anak-anaknya ditanyain, ini kenapa begitu. Nah setelah itu ustazah menginformasikan ibu, maaf hari ini ada kejadian seperti ini. Nah sampai rumah murid bisa bertanya ke anak-anak. Nah itu salah satu bentuk kolaborasi di sekolah yang menurut saya luar biasa. Jadi wali murid selalu tahu progres anak-anaknya seperti apa. Oh anak saya hari ini buat seperti ini, oh ada proses hari ini seperti ini. Jadi alhamdulillah untuk kekerasan insya Allah tidak ada. Kalaupun ada ya biasa anak-anak cuma kayak seperti itu, tapi tetap ustazah berusaha untuk mendamaikan, memberikan info ke wali murid. Jadi biar nggak terjadi salah paham. Tapi yang bagus itu wali murid, ustazah berusaha untuk mendamaikan terlebih dahulu, mencari titik permasalahannya, mengajarkan anak-anak untuk menyelesaikan masalah. Kalau seperti ini harus bagaimana? Seperti itu. Nah, barakallah fiik ya, alhamdulillah ya, dengan kebaikan-kebaikan yang kita anak-anak dan ustadz-ustadz dapatkan ya dari organisasi kecil TKIT ya, PAUD IT Az-Zahra ini. Terima kasih Bunda, semoga sehat selalu dan tetap semangat membersamai Az-Zahra, guru-guru dan anak-anak untuk bertumbuh terbaik ya. Mungkin saya pikir itu ya dari saya untuk sesi bincang-bincang bersama dengan komite. Ya, kita lanjut ke agenda berikutnya. Oke. Terima kasih. Ya, boleh Ustazah boleh dilanjutkan dengan memanggilkan 3 mungkin anak ya untuk kita coba live hafalan ya bersama anak-anak bareng-bareng nih, ngecek hafalan anak-anak kita. 3 orang siswa mungkin atau mungkin berapa orang yang sudah disiapkan, dipersilakan yang sudah dipersiapkan oleh sekolah untuk mohon saya ingin melihat bagaimana Ustadz dan Ustazah meng-cross check hafalan anak-anak gitu ya. Nih Masya Allah. Assalamualaikum kakak adik. Masya Allah. Iya, ini ada 3 orang ini ya. Ada 3 orang hebat. Iya. Iya, siapa namanya nih, Nak? Siapa namanya? Hisham. Oh, keren Hisham. Yang ini siapa? Ini Oh, ya. Ini siapa yang di Oke, terus yang ini yang cantik nih, yang cantik bagus jilbabnya, pakai topi. Ini siapa namanya? Iya. Terima kasih ya sudah mau ngobrol-ngobrol nih, ngobrol-ngobrol sama Ustadz. Nah, Ustadz namanya Ustadz Lalu. Ya, namanya Ustadz Lalu. Oke. Nanti kita akan Ustadz Lalu ingin lihat kalian yang hebat nih. Katanya kalian nanti hari ini anak-anakku semuanya akan menghafal Al-Qur'an bersama dengan ustazahnya, dan Ustadz Lalu boleh melihat ya. Oke. Ustadz Lalu ingin lihat nih kalian menghafal Al-Qur'annya bersama dengan ustazahnya. Ya. Oke, baik. Ya, terima kasih Ustazah. Karena anak-anak sudah siap, boleh dimulai dari siapa dulu dan didampingi oleh Ustazah siapa. Saya siap mendengar. Assalamualaikum Ustaz. Ini izin hafalannya dari yang
surat yang terakhir dihafalkan ini nggak Ustaz? Boleh, boleh. Yang terakhir dihafalkan boleh. Silakan. Iya. Teman-teman mau menghafal surat apa hari ini? Yang sudah hafal semua? Al-Humazah. Ini bersama-sama nggak Ustaz nggak? Bersama-sama boleh. Bersama-sama boleh. Nanti kalau misalnya ada keperluan untuk kemudian sendiri-sendiri silakan. Tapi untuk ini bersama-sama nggak apa-apa. Teman-teman mau menghafal surat Al-Humazah? Tepuk semangat. 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 Oke. Qari'ah? Qari'ah sudah apa? Nanti suaranya dikeluarkan ya, masih Syam ya. Solih, oke. Ya, Al-Qari'ah ya. Mau berdiri? Apa duduk? Duduk. Yuk, yuk, yuk. Semangat, semangat. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qari'ah mal-qari'ah wa qari'ah yauma yakunun nasu kal marsus fatakunul jibal mampu fa'amman sakokan mawazinu fa'fi isyatir qadirah fa'amman khofat mawazinu fa'amman Kamahiyya narun hamiyah. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, ada yang Allah. hafal ini enggak ya? Ada yang hafal surat Al-Humazah enggak? Ada yang sudah Al-Humazah sampai apa? surat Al-Humazah? Ya, semangat yuk. Oke. Oke, Surat baca ya. Al-Humazah. Bismillahirrahmanirrahim. Uli. Kulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa addada yahsabu anna malahu addada wa ma adraka ma utama narun Oh, hil. Waladi tatkaliu alal afidah inna alaihim sada fi amadim mumaddada. Masya Allah. Alhamdulillah, barakallah. Berikutnya udah sampai surat ini juga kah? Sudah Al-Zalzalah kah? Sudah ada yang sampai surat Al-Zalzalah? Terakhir Hisam sudah? Oh, belum. Belum. Al-Zalzalahnya sampai berapa? Oh, belum. Al-Zalzalah sudah belum. Belum sampai. Belum sampai Al-Zalzalah ya. Belum, Kalau Ustaz. ini Terakhir Al-Qari'ah belum diajarkan. Al-Qari'ah. Oke. Kalau ini deh ada yang hafal ini enggak ya? Al-Maun. Al-Ma'un, apa? Hafal enggak ya Oke. Al-Maun ya? Suaranya nanti Oke, teman-teman dengar ya. Al-Ma'un siap? Al-Ma'un teman-teman? Siap. Siap? Oke. 1, 2, 3. Bis. Hebat. Arom. Arom. Ul.
Fala yahuddu ala ta'amil misli. Fawailul lil musallin alladzina Ang Masya Masya Allah. Allah, barakallah. Hisam dan kawan-kawan hebat ya. Terima kasih. Insya Allah Ustadz Lalu cukup ya untuk kemudian mendengarkan ini. Terima kasih Hisam dan kawan-kawan sudah berkenan menghafal ayat-ayat Al-Quran di pagi hari ini. Oke, sehat selalu ya buat Hisam dan kawan-kawan ya. Assalamualaikum, Ribon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan melanjutkan kegiatan yang lain, Kakak Hisam dan kawan-kawan. Ya. Baik, Terima kasih, Ustaz. iya, terima kasih, Ustazah. Silakan boleh dilanjutkan aktivitas anak-anak yang lain. Baik, kita lanjutin kalau sudah siap. Ada tendik, teman-teman tendik di sini. Siapa yang ingin memperkenalkan Untuk kepada tendik saya nih hafalan? ada Ustazah Iis. Ya, boleh Ustazah Iis. Sudah sampai mana hafalannya teman-teman tendik Ustazah Eh, Iis? Afan Ustadz untuk tenaga kebersihan. Hari ini tadi mendapat kabar dari keluarganya kalau ada yang meninggal. Jadi ini posisi masih takziah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, iya. Gak apa-apa Ustazah, gak apa-apa, yang ada saja dari teman-teman tendik yang lain di sini. Boleh ada yang ini bisa membersamai yang Ustazah Iis ya, tendik ya. Oke. Ustazah Iis sudah sampai mana hafalannya teman-teman tendik saat ini? Sebentar Ustadz, ini ganti perangkat. Oh, siap Ustazah. Ya sudah bisa. Ya. Oh gitu. Ini nyala sana. Oh ini. Sebentar Pak. Ya, lanjutkan Ustazah. Oke, sudah siap Ustazah? Ini. Sudah siap, Ustaz. Baik, terima kasih. Ustazah, sampai mana, bagaimana dinamika aktivitas teman-teman untuk hafalan Al-Qur'annya di tendik seperti apa? Untuk hafalannya, kita selama ini kita setoran hafalan, Tat. Oke, Kemudian setoran hafalan. belajar tahsin. Oke, baik ya. Kalau Ustazah sebagai apa sekarang di sekolah? Saya TU-nya. Boleh. Ustazah mau menghafal surat berapa yang kita mau sama-sama dengarkan nih bareng guru-guru yang lain untuk hafalan TU tendik? Surat apa Ustazah? Ini saya sendiri atau dengan guru-guru yang lain, Tat? Ustazah sendiri. Iya. Oh, saya sendiri. Iya. Tat.
Surat-surat pendek apa yang Ustazah mungkin di juz 30 kah atau Dari Anas ya, gitu? Kak? Dari Anas boleh? Mungkin yang di tengah-tengah atau yang di atau ya silakan agar tidak terlalu banyak nanti mungkin ya beberapa yang di tengah-tengah Bisa acak aja. banyak. Gitu. Ya. Surat Al-Ma'un ya, Kak? Boleh silakan Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Barakallah fiik. Ustazah pernah hafal ini enggak? Al-Alaq enggak? Pernah, tapi agak-agak lupa, Tat. Agak-agak lupa. Kalau Ya. ini kalau Al-Qadar gitu pernah juga kuatkah hafalannya? Oh, nggih, Tat. Ya, coba silakan Ustazah. Udah salah. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Nazzalul malaikatu wan nur fi Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Baik, barakallah fiik. Satu surat terakhir yang Ustazah ingin sampaikan ke teman-teman apa? Satu surat terakhir. Az-Zuhar boleh? Boleh, silakan Ustazah. Cek di sini. Udah dipandang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna fa'amma fa'amma mal fa'am fa'amma mal fa'amma mal yatima fala tanhar wa an fa'amma mal yatima fala taqhar wa amma ilas wa ammas fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Baik ya, barakallah fiik ya. Ustazah, terima kasih. Kita coba bergerak ke guru ya. Terima kasih Ustazah Is ya sudah mengajak kita untuk mengaji bersama. Ya, kita bergerak ke guru. Guru ada nggak yang hafal? Ada yang sudah kuat nggak hafalannya di Al-Alaq? Untuk di sini guru silakan. Siapa kira-kira Ustazah? Sekedar berat. Nggih. Iya, masih di mute ya di akunnya Ustazah Rubiati. Ya, silakan boleh menghafal surat Al-Alaq.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembang ke sana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha. Ara'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tasjud waqtarib. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Quran. Barakallahu fiik Ustazah. Terakhir Ustazah boleh memperdengarkan ke kita hafalan terakhir yang Ustazah sedang running menghafalnya. Surat apa? Saya nggak paham, Ustaz. Dengar anak. Surat yang terakhir kan? Iya, boleh. Anak, Pak. Insyaallah. Oke, boleh ya Ustazah ya. Silakan kita simak ya guru lain. Ustazah akan membacakan An-Naba, menghafalkan An-Naba. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun 'anin naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja waj'alna nawmakum subata waj'alna al-laila libasa waj'alna an-nahara ma'asa wa banayna fawqakum sab'an shidada waj'alna sirajan wahaja wa anzalna minal mu'syirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis suri fata'tuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat saraba inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labisina fiha ahqaba la yadukuna fiha bardaw wala syaraba illa hamiman wa ghasaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Baik, Ustazah, insyaallah cukup ya. Insyaallah cukup ya. Jazakumullah khair. Terima kasih. Barakallahu fiik. Ya. Semoga
senantiasa kita dikaruniakan kedekatan dengan Al-Qur'an ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, terima kasih Ustazah. Untuk sesi ini juga sudah bisa kita cukupkan. Kita break dulu ya. Saya sambil ngecek apakah masih ada yang perlu saya cross check untuk melengkapi data pada sesi ini. Kalau masih ada, baru kemudian kita akan buka sesi. Tapi kalau tidak ada, maka kita akan langsung masuk ke sesi penutupan. Ya, mungkin kita akan break dulu 10 menit gitu ya, 10 menit. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu, Ustazah? Apakah sudah cukup jelas agenda kita? Apa Ustadz? Ini tadi kan Silakan. ada beberapa hal yang harus apakah di Alsip-nya sudah bisa diakses ya? Karena kemarin kita cek itu kan masih ada notifikasi kalau menyelesaikan yang pralisensi. Oke, baik ya. Nanti saya coba cekkan Pak Lukman ya. Harusnya sih sudah bisa gitu. Nanti ini saya juga untuk visitasi ini saya pakai perbaikan agar nanti bisa mengunggah lagi yang lain. Karena kalau di statusnya di approve nggak bisa mengunggah. Baik, nanti saya kembali ya pagi hari ini saya ya. buka sudah bisa Ustadz. Semalam soalnya belum. Oh, barakallah. Ya, Oke. alhamdulillah. Ya. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan lagi yang lain sebelum kita beristirahat 10 menit untuk kemudian menentukan apakah penutupan atau penggalian data lanjut lagi. Cukup dulu Ustadz. Cukup ya? Oke, baik. Kalau jika demikian kita break dulu 10 menit untuk saya coba cek data yang diperlukan. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita break 10 menit. Baik Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Ustazah, sudah siap ya kita ya. Ya, saya informasikan bahwa saya tidak ada data cross check lagi untuk saat ini. Tidak ada yang perlu saya tambahkan lagi untuk penggalian data hari ini. Kalaupun ada nanti di dalam proses penilaian misalnya, saya akan menghubungi kembali. Mohon izin nanti jika ada nanti akan saya hubungi di luar sesi ini. Tapi kalau untuk sementara melihat dokumen yang ada, saya tidak memerlukan penggalian data kembali untuk hari ini. Jadi kita bisa masuk langsung ke sesi penutupan dan rekomendasi. Saya persilahkan kepada panitia untuk mengatur agenda kepada Ustazah. Apa Ustazah? Untuk Bu Yanti sendiri kondisinya bagaimana ya Ustaz? Ini sudah Untuk keluar. Ini sepertinya tidak memungkinkan ya untuk hadir di penutupan ini. Jadi beliau serahkan ke saya dulu. Oh, injil Ustaz. Ya. Sedang di penanganan dokter nih beliau. Nanti mungkin kalau ada yang beliau ingin sampaikan, sepertinya tapi hari ini nggak bisa. Mungkin nanti menyusul setelah beliau selesai proses di rumah sakit. Sehingga sekarang penyampaian rekomendasi saya dulu yang bisa menyampaikannya. Sampun nggih Ustazah. Kita mulai dulu penutupan untuk lisensi JSID hari ini. Pakai salam nggak langsung nggih? Pakai salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Nggih Ustaz, lalu Ustazah sekalian, monggo pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah pada hari Jumat yang berkah ini Allah masih memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk melanjutkan lisensi JSID di hari kedua yang Masya Allah banyak sekali Insya Allah ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan gitu nggih. Kemudian kedua, selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang semoga kita diakui menjadi umatnya kelak di yaumil kiamah. Amin.
Baiklah Ustadz Ustadzah, saya sampaikan acara penutupan pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua penyampaian rekomendasi, yang ketiga sambutan kepala sekolah, dan yang terakhir penutup. Monggo Ustadz Ustadzah kita buka acara penutupan pada kesempatan hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja nggih acara selanjutnya yaitu penyampaian rekomendasi. Monggo kepada Ustadz Lalu kami persilahkan. Baik, terima kasih Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ustadz dan Ustazah, ya, pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan kebersyukuran yang tinggi pada proses belajar, proses saling mensupport. Perannya, salah satu perannya JSIT untuk bertanggung jawab, ya, pertanggungjawabannya terhadap lahirnya sekolah-sekolah Islam memfasilitasi dengan lisensi. Kemarin juga Ustadz Hakim sudah sampaikan tidak semua sekolah berkesempatan dan berani, tidak semua sekolah berkesempatan dan mampu. Mungkin banyak yang mau, tapi yang mampu belum banyak untuk kemudian melanjutkan akreditasi baiknya B dan A gitu ya, dengan proses lisensi lanjutan gitu. Dan alhamdulillah lisensi ini juga sekarang sudah pergantian pengurus ya, berapa bulan terakhir dari Ustadz Heri ke Ustadz Dr. Anis, yang kemudian penguatan item, mudah-mudahan doakan kami, doakan teman-teman, doakan para pengurus struktur yang kemudian membidangi lisensi ini supaya lebih bermutu, supaya lebih kuat, dan supaya lebih baik lagi ke depan. Ustadz dan Ustazah, Bapak dan Ibu, untuk proses lisensi di Zahra seperti yang kemarin openingnya Bu Yanti, ya, kami sebenarnya tidak butuh effort, maksudnya effortnya tidak terlalu besar gitu, karena effort itu sepertinya sudah diambil alih oleh teman-teman di Azahra gitu ya, untuk kemudian memperjuangkan dokumen-dokumen, mempersiapkan dan lain sebagainya, sehingga kami pada saat proses checking dokumen itu relatif melihat dokumen-dokumennya sudah cukup lengkap ya, dengan stempel dan tanda tangan gitu ya. Nah, pada saat yang bersamaan mungkin juga nanti perlu ke depan gitu ya, perlu untuk penetapan tanggal gitu ya. Dan ini satu dua sekolah saya temukan tahun ajarannya tertulis, kemudian ada stempel dan ada tanda tangan gitu. Namun membubuhkan tanggal berapa disahkan itu menjadi penting juga ya untuk kita. Nah, jadi secara keseluruhan dokumen-dokumen yang lain sudah lengkap, karena dokumen baru bisa disahkan dan digunakan adalah ketika sudah dibubuhi tanda tangan dan stempel. Ya, kalau misalnya hanya dokumen yang jadi tapi tidak ada pembubuhan tanda tangan dan stempel, berarti dokumen itu belum berlaku gitu. Nah, ini menjadi pelajaran buat kita semuanya ya, untuk kemudian rapi dokumen itu ternyata memudahkan kita gitu ya. Rapi dokumen ini juga mengarahkan kerja-kerja kita yang lebih terstruktur, termasuk tadi misalnya di komite gitu ya, nanti dibantu cek ya di komite supaya ketika masuk ke struktur organisasi sudah saatnya untuk merapikan semuanya. Jadi komite itu ada undang-undangnya, jadi dia sangat formal, kedudukannya sangat penting ya gitu. Sehingga mengurusnya pun perlu pelan-pelan ya. Memang tidak gampang untuk melibatkan komite menyusun struktur rapi dan sistematis ya gitu, karena sifatnya kerelawanan gitu ya. Tapi dengan dukungan sekolah yang tadi juga sudah diungkapkan oleh komite ya, support ustazahnya, kemudian dukungan ustazahnya, backup ustazah dalam menghidupkan komite gitu. Sepertinya ini sangat membantu komite. Selanjutnya komite juga perlu di backup untuk perapian struktur gitu ya. Mungkin ada kantornya di sekolah gitu ya, kalau misalnya nanti dalam jangka waktu panjang ada ruangnya di sekolah, bisa mereka sendiri yang buat gitu ya, iuran bikin satu ruangan kantor untuk kemudian komite bermeeting
arsip-arsipnya komite yang kemudian secara turun-temurun dari tahun ke tahun menggunakan arsip itu, lemari itu, kemudian ruangan tersebut kayak gitu. Nah, ini pemberdayaan komite yang kemudian terus dioptimalkan kembali. Mungkin standar minimalnya kita udah dapat hari ini. Nah, kita harus bergerak ke standar yang lebih tinggi lagi melalui empowering komite, pemberdayaan komite. Jangan ragu dan jangan enggan untuk melibatkan orang-orang baik ikut masuk surga. Mudah-mudahan bareng-bareng bersama dengan kita. Gitu. Mudah-mudahan kita juga bisa bareng bersama dengan kebaikan-kebaikan mereka di dunia hingga di akhirat. Sehingga ada satu sekolah kemarin yang malu-malu dan bingung, di mana ya perpustakaan ya, kita belum punya perpus, kita belum punya apa gitu. Ternyata dari komite ada tawaran, Ustaz, libatkan kami aja gitu. Kami mungkin bisa membantu kalau hanya sekedar bla 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 gitu. Tapi kan Bapak Ibu udah bayar gitu, nggak apa-apa. Saat ini kan kebutuhan untuk anak-anak kami gitu, kebutuhan untuk anak kita gitu. Maka boleh kok untuk yang ini mungkin sepertinya kami mampu gitu. Nah, hal itu level-level lanjutan. Jadi komite tidak hanya sekedar bekerja untuk administratif doang gitu ya, misalnya kayak penandatanganan BOP, kemudian hal-hal administratif lainnya, tapi mereka juga bisa dikerjakan dalam tanda kutip ya, terlibat bareng untuk kemudian level-level tinggi. Nah, kemudian kekuatan lain dari Azhar juga usianya udah panjang, biasanya yayasan-yayasan tertentu lebih nyaman kalau kemudian pusat pengelolaan keuangannya itu tersentral ke yayasan dan masih diberikan kewenangan. Artinya saya melihatnya mungkin ada dua sisi di sini. Di sisi lain adalah independensi, di sisi yang lain adalah trustnya yayasan kepada pihak sekolah. Gitu. Dalam lisensi ini ada satu kali item yang kemudian menjelaskan peran dari yayasan untuk mengkontrol keuangan, dan salah satunya adalah kendali keuangan ada di yayasan gitu. Tapi selebihnya independensinya juga dikelola oleh sekolah. Nanti tolong dikaji secara profesional apakah kemudian mau tetap seperti ini baik hasilnya gitu ya di sekolah terpusat keuangan, ataukah kemudian mau ke yayasan gitu. Dan ketika kita sebagai sebuah organisasi unit, kita tidak egois. Kita tidak egosentris bahwa uangku hanya untuk aku gitu, tapi uangku juga bisa untuk unit yang lain, bisa untuk membantu pengembangan yayasan yang lain gitu misalnya. Ini juga boleh menjadi kajian yang lebih mendalam sebelum kemudian Ustadz dan Ustazah menentukan sentralisasi keuangan nanti polanya ke depan seperti apa ya gitu. But saya melihat ada sesuatu yang nyaman sekali ya, mudah-mudahan Allah melindungi Ustadz dan Ustazah selalu dalam kerja-kerja dakwah pendidikannya di Azhar ini, termasuk dengan yayasan saling backup, saling dukung gitu ya, dan ada kenyamanan bersama. Itu kerasa banget ya, yang saya mungkin dari pertemuan online 2 hari ini subjektivitasnya saya tuh kerasa kayak gitu untuk hubungan harmonis yayasan dengan pihak sekolah, sehingga akhirnya menjadi kekuatan juga nih Azhar. Jarang-jarang menemukan TK dengan lahan yang luas, jarang-jarang menemukan TK dengan lahan yang luas. Pohon yang rimbun, kemudian sawah kiri kanan misalnya, jarang gitu. Dan kita di Azhar bisa menghadirkan itu untuk masyarakat, karena anak-anak perkembangan motoriknya juga diperlukan optimal, sehingga ruang hijau, ruang terbuka, ruang bergerak itu menjadi ada untuk anak-anak kita. Nah, jadi barakallahu fiik untuk capaian-capaian ini. Kemudian saya juga silakan diperkuat terus gitu ya, ada sekitar 8-9 guru-guru yang sudah optimal ya, dari 15 kalau tidak salah ya, guru dan tendik yang sudah memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat di luar. Dan saya tidak tahu, mungkin ini regenerasi kita berbicara agak sedikit di luar lisensi, Jadi kalau misalnya kita sudah sudah cukup matang, sudah cukup mature sebagai seorang pendidik, dan Azhar ini menjadi pusat kita untuk berkembang gitu ya, maka untuk proses regenerasi boleh tuh mulai dipikirkan, mulai diperbincangkan ya, di sounding gagasan-gagasan perluasan. Jadi misalnya melepas 1 guru atau 2 guru untuk tolong pulang ke rumah, tolong pulang ke kampung dan bikin hal yang sama gitu. Antum sudah bisa mandiri, tolong perluas dakwahnya misalnya. Itu juga sudah bisa untuk kemudian diperbincangkan, didiskusikan agar
apa namanya, ilmu kita itu tidak hanya untuk Az-Zahra gitu, tapi untuk umat yang lain, untuk masyarakat di titik yang lain kayak gitu. Nah, ini salah satu dari JSIT melihat misalnya kekuatan fungsi dari guru-guru yang bergerak di bidang dakwah, di bidang pendidikan, menjadi narasumber, menjadi apa namanya, pengimbas baik ya, menjadi konseptor, menjadi konsultan di beberapa sekolah yang lain. Ini adalah kabar baik yang kemudian memang perlu terus guru diperbanyak untuk itu gitu ya, ahli di bidangnya masing-masing dan bisa berbicara di bidangnya masing-masing, termasuk TU misalnya. TU juga bisa berbicara di bidang TU, bagaimana TU secara profesional mengelola administrasi surat menyurat, dan itu adalah sebuah keahlian gitu, yang kemudian juga bisa dan perlu dibagi keluar gitu. Jadi tidak hanya parenting, tidak hanya teaching gitu ya untuk kemudian dibagi keluar, tapi spesialis TU, bendahara itu juga kan membackup sekolah untuk bertumbuh dan berkembang. Ini bisa dikembangkan juga, lanjutkan ke situ ya. Konsistensi guru juga barakallahu fik ya. Ini apa namanya, kalau saya melihat sekarang itu guru-guru sekolah Islam terpadu, terutama SMP, mungkin SMA, terutama SMA ya, terutama SMA yang baru-baru dipegang oleh anak-anak muda, oleh generasi Z yang cenderung konsistensinya pendek banget. 1 bulan berada di sekolah dia udah berhenti, udah pindah karena berkelahi atau misalnya. Tapi guru TK yang sudah resiliensi sekali gitu. Jadi udah puluhan tahun guru TK berada di situ gitu, dan ya ini anak-anak muda terutama yang SMP SMA, mungkin guru-guru SIT di SMP dan mobil khusus di SMA, karena SMA ini kan baru ya, relatif baru, jadi ketemunya dengan orang-orang muda, butuh belajar konsisten dari ustadz dan ustazah yang menjadi guru TK yang udah terbukti konsistensinya gitu. Dan ini juga saya amati rasakan gitu ya, merasakan di Az-Zahra, sehingga ya hati memang udah punya gitu. Dua ibunda tadi yang di komite merasa tenang banget gitu ya dengan profil hati gurunya gitu. Artinya memang guru-guru TK udah selesai dengan urusannya sendiri gitu ya, tinggal dia lanjut pengabdiannya, dan ini kerasa di Az-Zahra. Kemudian proses learningnya juga ya tadi bagus ya, kemarin ya kita sudah melihat dari pembelajaran anak-anak dan ustazah yang menyenangkan, berbasis teknologi. Ada satu sekarang mungkin teman-teman bisa melanjutkan juga ya, computational thinking. Kemarin itu kan ada teman-teman pembelajarannya menggunakan laptop ya, menggunakan laptop. Lagi sedang masuk sekarang di pemerintah Indonesia pelatihan guru PAUD untuk computational thinking. Baru berlanjut 2 bulan atau 2 bulan terakhir. Sebenarnya teori ini adalah teori yang lahir sejak tahun 78-an. Tapi di Indonesia baru kemudian dirasakan penting dan kita pakai tahun ini gitu. Ustadz dan Ustazah tolong dicari teori itu, tolong dipelajari computational thinking untuk anak usia dini agar laptop itu penggunaannya seperti kemarin itu tepat gitu ya. Agar HP misalnya penggunaannya untuk anak-anak usia dini dalam learning proses kita itu bisa berfungsi lebih optimal kembali ya. Termasuk kemarin itu menjadi menarik ya, anak-anak diperlihatkan laptop mungkin gitu ya, dengan itu adalah computational thinking. Terakhir yang dalam banyak kebaikan-kebaikan yang Allah anugerahkan kepada sekolah kita, mungkin kita juga bisa terus mengimprove diri bagaimana dokumen-dokumen yang kita buat itu, dokumen tadi ya udah pengesahannya, kemudian formatnya gitu ya, formatnya yang detail. Sebenarnya untuk dokumen ini setahu saya tidak ada tidak ada standar dasar harus kolom apa. Kurikulum Merdeka juga memberikan kemerdekaan yang leluasa kepada kita untuk membuat borang ya, atau dokumen-dokumen pendukung. Maka kemerdekaan ini kita manfaatkan dengan belajar seperti apa sih dokumen yang cocok untuk visi misi kita ya. Jadi itu yang cocok untuk visi misi saya apa, kolom apa nih, based on our vision gitu, sesuai dengan visi kita. Kemudian berikutnya visi misi juga menarik ya, ini keren. Az-Zahra bisa merubah visi setelah COVID dan melihat kebutuhan anak-anak untuk interaksi sosial, itu applause banget, double kalau saya sih sebagai psikolog kayak gitu ya.
tepat sekali pilihan sasaran Ustazah untuk kemudian Ustadz dan Ustazah mengambil keyword visi untuk apa kecerdasan sosial ya kemarin nih kalau tidak salah di tayangannya itu gitu. Sehingga computational thinking bisa memperkuat fungsi-fungsi sosial anak pasca COVID, pasca pandemi. Nah, mungkin nanti ke depan kalau misalnya mau akan merubah visi, lihat trending juga, lihat trending negara, apa yang dibutuhkan oleh negara agar SIT itu hadir lahir untuk negara. Contoh sekarang misalnya negara ini sedang kelimpungan stunting, bahas stunting. Maybe kalau ada di sekitar kita anak-anak dengan stunting dan mereka juga adalah segmen kita, boleh tuh bantu mengangkat topik stunting dalam tujuan mungkin, kalau tidak dalam visi gitu ya, atau dalam program mungkin gitu. Juga sekarang mental gitu ya, mental isu, anak-anak yang rapuh, anak-anak yang cengeng, anak-anak yang tidak terampil motoriknya, misalnya speech delay, perkembangan bahasanya yang terganggu gitu. Dan ini trending di penelitian gitu ya, trending di masalah di perkembangan negara anak-anak usia dini di negara kita gitu. Dan akhirnya memerlukan, mungkin kita bisa memperhatikan di situ, kita bisa concern juga pada isu-isu yang kemudian menjadi trending di negara Indonesia, dan kalau misalnya terjadi di sekeliling kita, maka kita juga boleh tuh untuk mendiskusikannya, masuk ke visi nggak ya, tujuan nggak ya, misi nggak ya, atau program nggak ya gitu. Ini juga mungkin bisa menjadi pertimbangan nanti dalam penyusunan visi, misi, karena kehadiran kita adalah untuk membantu negara juga ya untuk berkembang. Saya pikir itu saja Ustazah yang saya bisa sampaikan untuk proses hari ini. Jazakumullah khair, semoga Allah karuniakan kemudahan, kesehatan, dan kecukupan bagi kita untuk terus bergerak di dakwah pendidikan bersama Az-Zahra dan masyarakat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustadz lalu yang telah memberikan rekomendasi sekaligus doa-doa terbaiknya untuk Az-Zahra. Semoga Ustadz lalu dan Ustadzah Yanti juga selalu sehat. Langsung acara selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah. Monggo kepada Usnur Hasanah kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustadz Lalu Yul Haidir selaku asesor TKIT Az-Zahra Unggundang, kemudian yang kami hormati Ustadz Abdul Hakim, Ketua Yayasan LBM Al-Falah Sragen, yang kami banggakan seluruh ustadzah di KP dan TKIT Az-Zahra Unggundang. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah Allah memberikan kesempatan yang luar biasa kepada kami untuk bisa melakukan kegiatan lisensi CSIT tahun 2024 ini. Semoga lisensi ini membawa kebaikan untuk kita semuanya, kita semakin tercerahkan bahwa peran-peran kita dalam dunia pendidikan dan dakwah ini menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan gitu ya, sehingga lembaga kami semoga menjadi bagian dari sajadah panjang bagi kita semuanya untuk meraih ridho Allah. Dan yang kedua, sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada uswah hasanah kita Nabi besar Muhammad SAW, pada para keluarga, sahabat, dan tabi'in dan seluruh umat Islam yang istiqomah di jalannya. Yang pertama, kami ucapkan rasa syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, ucapan terima kasih kepada Ketua Yayasan LBM Al-Falah Sragen yang sudah merekomendasikan kami dan menunjuk kami untuk bisa melakukan lisensi tahun ini. Kemudian juga kepada seluruh ustadzah yang sudah mempersiapkan segala hal agar kegiatan visitasi lisensi ini bisa berjalan dengan baik, juga kepada komite wali murid yang juga memberikan dukungan support banyak hal gitu ya, baik material maupun imaterial kepada kita semuanya, sehingga kegiatan lisensi dua hari ini bisa berjalan dengan lancar. Kemudian yang kedua, ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Ustadz Lalu dan Ustadzah Yanti. Semoga Ustadzah Yanti senantiasa dalam penjagaan Allah, diberikan kesehatan yang prima gitu, kemudian juga diberikan kemudahan-kemudahan dalam menjalankan tugas-tugas SIT-annya, sehingga bisa membawa keberkahan agar lembaga-lembaga SIT itu nanti bisa berkiprah dan berkontribusi yang besar untuk kemajuan dan peradaban bangsa Indonesia.
beberapa hal rekomendasi yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz lalu, kami sampaikan ucapan terima kasih terkait dengan masalah komite sekolah. Alhamdulillah beliau menyampaikan beberapa poin yang mungkin nanti akan kita usahakan adanya peningkatan peran komite serta kerjasama antara sekolah dengan komite agar Azharul Gunang menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih berkualitas lagi dalam hal pelayanan dan tugas-tugas pendidikan dan dakwahnya seperti itu. Kemudian juga masukan tentang pengelolaan keuangan mungkin perlu saya sampaikan kepada Ustadz lalu, dan kebetulan hari ini juga Ustadz Hakim hadir di sini, bahwa mungkin Yayasan LBM Al-Falah Sragen ini memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa gitu ya. Karena apa? Karena Yayasan LBM Al-Falah Sragen itu menaungi beberapa lembaga, terutama untuk yang daerah itu adalah untuk lembaga-lembaga PAUD. Dan mulai tahun ini ada lembaga SD maupun SMP yang juga bergabung kepada Yayasan LBM Al-Falah Sragen, dan ini tentu menjadi tambahan amanah gitu ya dari Ustadz Hakim selaku Ketua Yayasan beserta jajaran pengurus, Dewan Pembina dan juga Dewan Pengawas gitu ya, bahwa jangkauan dakwah yang berusaha untuk dikuatkan oleh yayasan itu betul-betul bisa menjangkau seluruh Kabupaten Sragen sesuai dengan visi yayasan, yaitu membentuk peradaban Islami yang berkah, profesional dan berkesejahteraan. Dan Yayasan LBM Al-Falah Sragen itu memiliki sekolah daerah di jenjang PAUD itu ada 9 gitu ya. Dan saya memberikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada Ustadz Hakim yang sedikit demi sedikit berusaha untuk melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas lembaga terutama yang ada di daerah, PAUD daerah, itu agar sesuai dengan standar yayasan yang itu sudah diterapkan di sekolah-sekolah yang ada di kota. Dan mulai tahun ini memang terkait dalam pengelolaan keuangan, yayasan sudah sedikit demi sedikit mulai menyetandarkan pengelolaan keuangan, dan sesuai dengan apa yang dulu pernah disampaikan Ustadz Hakim terkait masalah pengelolaan keuangan, itu memang nanti akan disampaikan di tahun ajaran berikutnya, karena apa namanya yayasan lembaga-lembaga yang ada di daerah ini memang lembaga-lembaga yang menjadi tangan panjang yayasan gitu ya untuk meluaskan jangkauan dakwah dan pendidikannya. Mungkin seperti itu. Jadi memang untuk saat ini kita baru kemarin diberikan pelatihan terkait dengan masalah pengelolaan keuangan sebagai persiapan nanti untuk pengelolaan keuangan secara tersentral ke yayasan. Kemudian yang selanjutnya tentang perluasan jangkauan dakwah guru dan tendik. Mungkin ini menjadi inspirasi bagi kita semuanya bahwa sebetulnya masih banyak peran-peran yang bisa kita jalankan dalam perluasan jangkauan dakwah dari guru dan tendik ini gitu ya, karena saat ini mungkin kita masih fokus terhadap apa namanya kegiatan pembelajaran, perluasan jangkauan dakwahnya itu dari sisi pembelajaran saja gitu ya. Seperti saat ini alhamdulillah kita ada tiga lembaga yang kita dampingi untuk penerapan kurikulum merdeka gitu ya, seperti itu. Dan ini juga menjadi mungkin bisa kita tambahkan juga dengan bagaimana menguatkan SDM dari tiga lembaga ini agar mereka juga bisa memperluas jangkauan pendidikannya itu untuk hal-hal yang lebih luas lagi seperti pengelolaan wali murid, pengelolaan siswa yang menambah nilai dari lembaga masing-masing seperti itu. Kemudian juga tadi ada beberapa hal mungkin yang direkomendasikan oleh Ustadz lalu, ini tentang teori competition thinking sama mental issue. Computational thinking sama mental issue. Ini mungkin sesuatu yang baru kita dengar gitu ya. Tetapi Ustadz lalu sudah memberikan bocoran-bocoran agar kita mulai sedikit demi sedikit gitu ya mengenal sesuatu yang mungkin sedang apa namanya sedang trending atau sedang viral gitu ya, yang itu mungkin bisa kita masukkan atau kita ke dalam lembaga gitu, kita masukkan ke dalam lembaga mungkin dalam hal tujuan, visi misi dan lain sebagainya. Sekali lagi saya sampaikan jazakumullah
kepada Ustadz Lalu dan Ustadz Yanti yang sudah memberikan banyak hal kepada kita semuanya, pembelajaran yang sangat luar biasa. Mungkin tidak bisa saya ceritakan satu persatu, tapi kami dari seluruh ustadzah yang ada di Azharong Gondang tergugah gitu ya untuk mari kita betul-betul melengkapi diri kita dengan kompetensi dari pendidik dan tenaga kependidikan SIT gitu ya. Kemudian juga kita bisa meningkatkan kualitas layanan, terus kemudian kita tidak cepat berpuas diri, tidak berada di zona nyaman seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz Hakim, juga seperti itu memberikan motivasi dan semangat untuk kita semuanya agar kita terus bergerak dan dinamis gitu ya, karena saat ini terkait dengan perkembangan zaman ya, ada satu hal yang menjadi titik tekannya itu adalah saat ini tidak ada kepastian, tetapi pasti perubahan itu ada gitu ya, sehingga kita harus senantiasa bergerak dan dinamis, senantiasa senantiasa terus mengupgrade diri kita agar kita bisa menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada Ustazah Yanti dan Ustadz Lalu. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada beliau berdua, memberikan kemudahan atas semua amanah dan tugas-tugas beliau berdua. Mungkin itu saja. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Jazakillah khair nggih kepada Ustadzah Nur yang telah memberikan sambutan atas rekomendasi dari Ustadz Lalu. Ustadz pangapunten niki Ustadz badhe Jumatan Ustadz. Iya, sepertinya ada panggilan dari masjid, tapi mau ada dari yayasan, silahkan, mungkin masih bisa saya mendengar. Oh begitu, nggih. Pangapunten ini tadi saya tanyakan dulu kepada panjenengan. Iya. Nggih. Belum azan sih, tapi udah ada nih. Oh nggih. Ustadz Hakim, monggo Ustadz mungkin ada tambahan sambutan dari panjenengan, kami persilahkan. Terus mohon maaf ini sambil perjalanan ke Wonogiri. Saya Manila, Ustaz. Ya, minta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur nikmatin haula wala quwata illa billah, amma ba'da. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada Ustaz Lalu dan Ustazah Yanti beserta teman-teman semuanya, baik kepala staf maupun ustadzah KPTKIT Azharong Gondang, yang semoga senantiasa diberikan kesehatan, rahmat diberikan oleh Allah SWT. Alhamdulillah, proses lisensi berjalan dengan lancar, dengan baik. Tadi sudah banyak yang disampaikan oleh Ustazah Yanti maupun Ustadz Lalu dan juga oleh Nur. Intinya saya ikut berbahagia dan berbangga. Inilah yang kemudian menjadi roh bersama-sama kita. Jadi visi kita besar, mimpi Masya Allah, tidak bisa untuk hanya diam tinggal dengan apa yang sudah kita capai saat ini. Tentunya harus kita tingkatkan terus ya, terutama kemampuan kita. Dan tak lupa perubahan itu pasti, tapi jangan sampai perubahan itu kemudian menghilangkan dari jati diri kita. Jadi jati diri itu tarbiyah, dan kekuatan roh itu adalah darah yang mengalir. Kemudian perubahan seperti yang ada disampaikan dari dunia ini, perubahan-perubahan itu adalah sesuatu yang kemudian harus kita sikapi secara fisik, tapi kemudian roh kita harus tetap sama, darah yang mengalir juga harus sama. Jadi, seperti itu. Dan jazakumullah khairan katsiran Ustadz Lalu, Ustazah Yanti, dan minta tolong kepada Bu Nur Hasanah dan teman-teman semuanya selamat dan sukses ya, dengan semuanya oleh Allah SWT untuk mendapatkan ilmu yang luar biasa. Jadi kemarin mungkin saat kami pilih menjadi ikut lisensi itu jadi sesuatu yang mungkin memberatkan, tapi insya Allah orang itu akan jadi hebat itu kalau sudah ya. Dan insya Allah untuk KPTKIT Azharong Gondang 2 hari ini benar-benar mendapatkan ilmu dan momen yang terbaik sepanjang sejarah berapa tahun ya, 15 tahun mungkin atau tahun ya. Dan masuk 20 tahun Ustaz. 20 tahun ya, alhamdulillah. Berarti intinya
panjenengan masuk ke usia remaja menuju ke dewasa. Bismillah, semoga momen lisensi ini benar-benar jadi awal kembali terlahir, ya, terlahir kembali menjadi inspirasi, terlahir kembali seperti Nabiullah Muhammad SAW, lahir belakangan tapi menginspirasi dunia. Insya Allah itu Ustadz Lalu dan Ustadzah Yanti, Afan, sambil perjalanan kalau kurang fokus, sekali lagi semoga apa yang ilmu dan saran-saran masukan dari Ustadz Lalu dan Ustadzah Yanti menjadi amal jariah panjenengan berdua, insya Allah menjadi salah satu sarana agar kami juga bisa berkembang lebih besar lagi dan lebih maju lagi. Matur suwun, mungkin saja dari saya, dan jazakumullah khairan atas pendampingannya dan saran-saran masukannya. Turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur suwun jazakumullah khairan kepada Ustadz Hakim. Baiklah Ustadz Ustadzah semuanya, sebelum kita tutup kita doa dulu nggih untuk Ustadzah Yanti yang qadarullah hari ini sedang sakit beliau gitu nggih, semoga segera sembuh. Monggo kita tundukkan pandangan sebentar nggih Ustadzah. Ustadz, bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nggih, pun doa selesai. Nggih, jazakumullah khair kepada Ustadz Lalu, kemudian Ustadzah Yanti dan semua ustadzah, semoga semuanya senantiasa sehat. Nggih, jazakumullah khairan nggih Ustadz Lalu. Bersama Ustazah. Nggih, oh iya. Nggih. Foto Semoga bersama Ustazah. senantiasa. Oh, nggih. Mohon ustadzah untuk mengaktifkan on kamera nggih. Kita mau foto bersama dulu sebelum ditutup. Monggo ustadzah. Izin kami itu izin. Nggih, monggo ustadzah silakan. Yes. Berikan senyum terbaik. Ya, 1, 2, 3. Diulang ya. 1. Nggak hilang aku, ya Allah. Nggih. Sampun, Ustazah. Ampun, Terima alhamdulillah. kasih. Terima Aku kayak kasih nggih. Terima bisa. kasih Ustadz Ustazah, terima kasih. Oke, baiklah kita tutup nggih Ustadz Ustadzah semuanya dengan doa penutup majelis. Monggo subhanallah. Subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Nggih, matur suwun Ustadz Lalu, Ustadz Hakim, komite, ustadzah semuanya. Sekian dari kami nggih. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Monggo. Terima kasih Ustadz Ustazah, izin Matur ya, suwun, sehat Ustaz. selalu semua. Amanilah Ustaz Hakim. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh. STN ya. N. Ustaz Hakim matur suwun. Satu-satu Langsung tadi sukses kita selalu. todong. Wes ditodong. Silakan datang. Halo, Ditodong. harinya Untuk visitasinya siap dijadwalkan Ustaz. Untuk apa? visitasi ya Sasa. Sudah plong, Ustaz. Oh, Komite kesehatan. Ya saya mau kesehatan. Baik, matur siap. suwun. Nggih. Saya matikan zoom-nya. Nggih. Ya, alhamdulillah. Matur suwun.